buat ngobrolin seputar dunia bisnis, keuangan, dan akuntansi yang dikemas dengan santai tapi tetap berisi. Bareng aku, Hasna Artika. Dan aku Jasmine, senang banget nih hari ini kita bakal membahas terkait bahasan yang benar-benar berbobot banget nih Kak. Kita bakal ngomongin terkait akuntansi, keuangan yang pastinya bikin kita melek banget deh hari ini. Wah, seru banget gak sih Kak? Pasti pembahasan hari ini jangan bilang kita mau bahas tentang akuntansi keuangan lanjutan ya Kak. Bener banget Kak. Hari ini kita bakal ngebahas tentang kombinasi bisnis, akuisisi, dan juga laporan keuangan konsolidasi. Kelihatannya emang serem sih bahasannya, tapi tenang. Hari ini kita nggak bakal serem-serem karena kita udah mengundang dua pembicara kita yang keren-keren banget ini nih Kak. Ada Kak Harni dan juga Kak Vira. Halo semuanya, dan halo juga Hasna sama Jasmine. Makasih banget udah diundang ke Suara Hati Akuntansi ini. Jujur senang banget sih bisa ikutan nimbrung ya di sini. Benar-benar setuju. Di sini juga aku sangat senang bisa duduk dan mengisi untuk acara Suara Hati Akuntansi ini. Wah, gimana nih Kak? Sekarang lagi kesibukannya apa? Aduh, kayaknya kalau sibuk kali semua orang kayaknya sibuk ya tahun ini ya. Ya seperti pekerja korporat biasa ya, kita lagi sibuk di kantor, kemudian sibuk melihat kondisi perekonomian di Indonesia juga sekarang, memantau sebagai orang akuntan dan orang ekonomi, Pasti jadi ngikutin harus banget banget update sih dong. perkembangan dunia ekonomi Indonesia sekarang ya. Nah, itu tuh yang mau kita bahas. Oke, aku bakal di sini mau mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu deh, yang paling orang-orang buat bisa tahu kita tuh sebenarnya mau bahas apa sih. Kan kalau kita sering denger ya Kak, kalau kita sering baca di berita tuh kayak banyak nih perusahaan A yang kayak beli perusahaan B, atau kayak startup raksasa yang merger sama yang startup lain, sampai bank-bank besar yang akhirnya juga mencaplok ke bank-bank kecil nih Kak. Pertanyaan aku nih, kenapa sih Kak? Kan dia perusahaannya udah gede ya, ngapain dia ngurusin kayak perusahaan-perusahaan kecilnya? Mendingnya dia udah fokus memperbesar perusahaannya gitu. Kalau menurut Kakak gimana nih? Nah, pertanyaan bagus nih teman-teman dari Hasna. Jadi, di dalam dunia bisnis itu ada yang namanya inorganic growth atau pertumbuhan anorganik. Jadi, bayangin aja gini, kalau misal kita nih punya nih ada restoran di 10 kota. Kalau misal kita pengen membangun restoran di 10 kota, cara pertamanya kan kita harus bangun dulu nih satu persatu mulai dari nol. Nah, itu kan akan membutuhkan waktu yang sangat lama kan teman-teman. Nah, dari mulai harus cari tempatnya, kemudian urus izin dan cari karyawan baru. Nah, itu kan akan lama banget kan. Nah, cara kedua adalah kalian tuh bisa mencari restoran lokal yang udah terkenal di 10 kota itu, terus langsung aja dibeli seluruh sahamnya. Hari ini lu beli, besok kan kalian tuh masih langsung punya 10 cabang nih yang udah menghasilkan cuan dan udah punya pelanggan setia. Nah, cara kedua itu jauh lebih cepat dan resiko itu lebih terukur. Nah, itulah inti dari kombinasi bisnis. Oh, jadi kayak jalan pintas yang legal dan tetap strategis gitu ya Kak? Bener banget Kak Jasmine. Tapi benar deh, aku masih bingung sih sebagai orang awam. Kalau misalnya perusahaan induk udah beli perusahaan lain, berarti secara hukum mereka itu jadi satu perusahaan atau gimana ya Kak? Kalau itu sih tentunya bakal beda banget ya, dan ini adalah batasan pentingnya yang perlu banget mungkin orang-orang mau merger perusahaan atau apa yang wajib banget tahu tuh ya. Secara hukum mereka itu tetap dua entitas yang terpisah nih teman-teman, jadi kayak beda gitu loh antara perusahaan kamu dan perusahaan yang bakal kamu akuisisi lah ibaratnya. PT-nya juga beda, kantornya bisa beda, bahkan pajaknya pun bisa beda. Bahkan karyawannya mungkin juga punya seragam yang beda nih, mungkin ada satu warna hijau, yang warna kuning itu bisa. Tapi secara ekonomi mereka itu dihitung sebagai satu entitas ekonomi, satu kesatuan yang sama. Kenapa tuh? Karena ya ada yang namanya pegang kendali sih atau kontrolnya. Kendali, maksudnya gimana ya Kak? Nah, jadi itu berdasarkan standar yang ada. Kalau suatu perusahaan, kita misal sebut aja ya perusahaan induknya atau perusahaan ibunya itu sudah punya saham yang lebih dari 50% di perusahaan
perusahaan lain atau perusahaan anaknya lah ibaratnya. Maka si ibu ini tuh bakal secara otomatis tuh punya kendali penuh atas si perusahaan si anak. Jadi dia bisa nentuin lah siapa yang mau jadi direksinya atau bosnya, terus arah bisnisnya itu bakal ibaratnya mau dipandang kemana sih, dan gimana pembagian dividennya itu tuh si ibu punya kendali penuh karena bakal dikendaliin sama ya si ibu doang gitu aja sih. Maka nih kita itu wajib nyusun yang namanya laporan keuangan konsolidasi biar semakin terukur aja dan terarah gitu lah. Oh, berarti kalau misalnya laporannya konsolidasi, nanti laporan keuangan si induk sama si anak itu tinggal ditambah-tambahin aja dong ke angkanya. Misal kayak kasih si induk nih ada 10 miliar. Nah, terus kasih anak itu cuma punya 5 miliar. Berarti laporan Wah, berarti laporan konsolidasi tinggal digabung nggak sih kak? Kan jadinya jadi Kasa jadi punya 15 miliar dong. Kan si Indo kan punya 10, maka punya 5. Segampang itu kakak buat mengkonsolidasiinnya. Wah, kalau cuma ditambah-tambahin gitu doang mah ya anak akuntansi gak bakal begadang dong kuliahnya. Betul banget tuh. Nah, itu namanya cuma penjumlahan matematika biasa. Di akuntansi itu nggak boleh segampang itu teman-teman, karena ada aturan yang namanya jurnal eliminasi. Ih, apa tuh kak jurnal eliminasi? Kok kedengarannya kayak susah ya? Kan tadi cuma tinggal ditambah-tambahin doang. Gini deh, aku bakal bahas pakai analogi yang lebih sederhana. Jadi bayangin ya teman-teman, ada sebuah keluarga nih, ada ayah yang sebagai perusahaan induknya dan ada anak sebagai perusahaan anak. Nah, ketika si ayah punya uang di dompetnya, terus si ayah itu meminjamkan uang sebesar 1 juta ke si anak, di catatan si ayah, uang itu kan akan dihitung sebagai piutang. Di catatan si anak, uang itu akan dicatat sebagai utang, bener kan? iya bener-bener kan utang anak pribadi ya. Nah, sekarang bayangin kalau kita mau ngitung berapa total kekayaan yang ada di keluarga itu sebagai satu kesatuan. Masa iya sih kita menghitung utang piutang antara ayah dan anak tadi? Kalau itu dimasukkan, nanti total kekayaan keluarga itu kelihatan besar. Padahal uangnya ya cuma muter di antara ayah dan anak itu aja. Makanya transaksi antar utang piutang perusahaan terafiliasi itu harus dieliminasi atau dihapus dari laporan keuangan konsolidasinya. Dianggap transaksi itu nggak pernah ada. Nah, benar banget apa yang dikatain Karni ya. Jadi jurnal eliminasi itu ibaratnya kayak buat ngebersihin lah transaksi internal yang harusnya itu memang harus dibersihin aja sih. Jadi contoh utamanya nih, misal si akun investasi ya, pasti pada nggak asing dong sama akun ini kan. Misal ya akun investasi pada perusahaan anak, di pembukuan si ayah atau si ibu tadi, dan akun ekuitas atau bisa disebut juga modal saham di pembukuannya si anak, dua akun ini tuh bakal saling berpasangan antara si investasi pada saham anak dan ekuitas atau modal saham si anak. Nah, pas konsolidasi ini mereka itu harus didebit dan dikredit biar angkanya itu jadi 0. Karena nggak masuk akal dong kalau sebuah entitas ekonomi itu melaporkan kalau mereka berinvestasi ke diri mereka sendiri. Masa investasi ke diri sendiri sih? Oh gitu kak, paham sih yang sekarang. Jadi eliminasi itu fungsinya biar laporan keuangan konsolidasi itu jadi jujur ya, gak ada angka yang digelembungkan dari transaksi internal mereka sendiri. Ya 100 banget buat Hasna ya. Mungkin 1000 poin deh buat Hasna nih. Jadi selain adanya piutang atau utang dan investasi atau mungkin transaksi jual beli barang atau mungkin barang dagangan antar perusahaan si induk dan anak ini juga harus disesuaikan nih. Jadi kalau misal si induk jual barang ke anak dan barangnya itu belum terjual ke pihak keluar, maka laba yang harus diakui itu dari penjualan si internal itu tuh harus dieliminasi terlebih dahulu, dan nanti namanya jadi unrealized profit atau laba yang belum terrealisasi seperti itu. Paham. Makin seru ya pembahasan kita. Aku pernah dengar ada satu istilah lagi nih di akuntansi, namanya goodwill. Nah, katanya tuh goodwill muncul kalau ada akuisisi nih kak.
Boleh dijelasin nggak sih Kak, goodwill itu apa sih? Nah, jadi simpelnya goodwill itu ibaratnya nilai goib atau nilai goib tapi nyata di akuntansi. Nah, gini contohnya. Misal, kalian nih mau beli sebuah perusahaan startup. Pas dihitung semua aset fisiknya, gedungnya, laptopnya, uang kasnya, setelah dikurangi utang, nilai bersihnya itu cuma 5 miliar aja. Tapi si pemilik startup itu minta harga 8 miliar kalau dibeli. Dan anehnya, kalian sebagai perusahaan itu tetap mau bayar 8 miliar. Berarti itu ada selisih berapa? 3 miliar. Nah, bener banget. Selisih 3 miliar yang dibayar lebih mahal itu tuh akan dicatat sebagai goodwill. Kenapa sih rela bayar lebih? Karena perusahaan anak itu punya sesuatu yang gak tertulis di neraca biasanya. Misalnya punya brand yang dinilai positif sama masyarakat, punya teknologi yang dipatenkan, kemudian punya sistem kerja yang efisien, atau punya ribuan database pelanggan setia. Sehingga ada nilai-nilai tak berwujud, itulah yang kita hargai dengan goodwill. Nah, di laporan posisi keuangan konsolidasi juga, goodwill ini tuh ibaratnya bakal diapain ya? Bakal dipajang atau bakal kelihatan lah di bagian aset non-lancar. Nah, uniknya atau mungkin karakter yang banget di standar akuntansi modern ini, goodwill ini nggak bisa didepresiasi atau diamortisasi setiap tahun. Tapi tiap tahun itu bakal diuji nilainya. Kalau nggak salah sih namanya impairment test ya Kak Harni. Bener banget. Kalau performa perusahaan anaknya memburuk dan reputasinya hancur, nilai goodwillnya itu baru bakal diturunkan. Wah, luar biasa banget ya. Aku mau tanya lagi deh satu pertanyaan Kak. Nah, sebelum kita mulai kuis atau penutupan, gimana sih kalau misalnya perusahaan induk ini lagi bokek nih, atau misalnya dia pengen beli 100% saham si anak, misalnya cuma beli 80% sahamnya doang, berarti kan masih ada sisa 20% kan dari saham milik orang lain tuh. Nah, itu nasibnya gimana di laporan konsolidasi ya Kak? Nah, yang 20% itu di dalam akuntansi, mungkin dalam standar akuntansi atau mungkin akuntansi sendiri itu disebut sebagai kepentingan dan pengendali, atau istilah lamanya itu istilah tuanya ya, minority interest. Nah, aturannya itu walaupun induknya punya cuma 80% pas bikin laporan, tapi 100% aset dan utangnya si anak itu tetap harus ditarik dan digabung ke laporan si induknya, karena si induk kan udah pegang kendali penuh dong. Nah, bener banget. Tapi biar adil dan informasinya transparan bagi pembaca laporan keuangan, di bagian ekuitas laporan konsolidasinya itu nanti bakal muncul satu baris khusus judulnya kepentingan dan pengendali yang tadi disebut oleh Kak Vira. Nah, angka di baris itu tuh akan menunjukkan porsi hak milik pemegang saham minoritas yang 20% tadi. Jadi hak mereka itu tetap diakui dan nggak dihilangkan gitu aja Kak Jasmine. Wah, penjelasannya enak banget sih buat dipahamin ya pemirsa. Jujur ya, dulu aku pas lihat Bapak akuisisi sama konsolidasi itu kayak, ini tuh angka apa sih? Kok banyak banget? Tapi setelah mendengar penjelasan dari Kak Harni dan Kak Mita, aku jadi lebih sadar kalau di balik jurnal debit kredit tuh ada logika bisnis yang sangat matang. Bener banget sih Kak Hasna, ternyata akuntansi keuangan lanjutan itu bukan cuma soal hitung-hitung aja ya, tapi kita harus tahu gimana caranya memotret kondisi bisnis yang kompleks dari sebuah gurita korporasi menjadi satu informasi laporan yang jujur, transparan, dan juga pastinya berguna buat investor. Nah, betul banget nih, makanya buat teman-teman mahasiswa ya, terutama mungkin yang lagi dapat matkul AKL nih seringnya, jangan cuma dihafal jurnalnya aja, tapi itu harus dipahami logikanya. Itu kayak kita harus tahu kenapa sih akun ini dieliminasi atau kenapa angka yang ini yang muncul. Jadi kalau logikanya kita dapat, itu kayak mau model soalnya kayak gimana, mau dijungkir balik, itu tuh kita tetap paham sih dan pastinya bisa ngerjain. Nah, setuju banget nih. Jadi sering-sering juga baca berita emiten di bursa saham yang lagi merger atau akuisisi biar tahu nih penerapan realnya di dunia kerja itu nanti bakal kayak gimana. Wah, mantep banget nih closing statementnya. Apalagi kan saham juga sekarang lagi ngetren ya dengan dunia ekonomi Indonesia sendiri. Tapi sayang kita udah ada di penghujung acara nih guys. Waktu kita cuma sedikit. Terima kasih banyak buat Kak Harni dan Kak Vira yang udah meluangkan waktunya
hari ini isinya daging semua nih buat pemirsa dan kita semua. Iya, sama-sama banget buat Hasna dan Jasmine. Makasih banget kita berdua udah dikasih kepercayaan dan ikut nimbrung nih kali ini. Selain itu, kita juga terima kasih banyak buat penonton setia Suara Hati Akuntansi yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat share podcast ini ke teman-teman sekelas kalian ya. Barangkali lagi pusing nyusun laporan keuangan konsolidasi. Nonton video ini bisa membantu kalian loh. Dan terakhir, aku Hasnatika. Dan aku Jasmine beserta seluruh tim Suara Hati Akuntansi Pamit undur diri. Sampai jumpa.